Nah, untuk zona maritim dan laut teritorial, nah ini ya, lemot ya. Ini adalah peta wilayah Indonesia setelah deklarasi Juanda, di mana sebelum deklarasi Juanda, saya ulangi lagi ya yang pernah kita bahas sebelumnya. Dulu sebelum deklarasi Juanda, pulau-pulau ini ada pagernya sendiri-sendiri gitu ya, dan ada laut teritorialnya sendiri. Karena batas teritorialnya hanya 12 mil, sehingga setelah 12 mil ada ruang sedikit di situ, itu laut bebas. Sehingga dulu sebelum terjadinya deklarasi Juanda, kapal-kapal asing itu bebas keluar masuk di situ. Sehingga itu sangat mengganggu keutuhan negara Indonesia. Nah, setelah deklarasi Juanda, pagernya itu diubah gitu ya. Ibaratnya dalam satu keluarga ada beberapa rumah, itu pagernya dijadikan satu, bukan masing-masing rumah ada pagernya. Tapi ibaratnya ini rumah Adit, rumah teman saudaranya Adit dan lain-lain, itu pagernya jadi satu gitu. Jadi perlindungannya buat semuanya. Negara kepulauan ya. Jadi laut teritorialnya berubah. Jadi yang sebelum deklarasi Juanda di masing pulau ada laut teritorial, setelah deklarasi Juanda, laut teritorialnya di sini, di luar sini. Setelah garis pangkal. Nah, gitu ya. Nah, ini terkait dengan perairan-perairan yang ada di suatu negara. Horizontal ini maksudnya yang bisa dilihat dari atas itu udah bisa dilihat dari atas, dari permukaan tuh udah bisa dilihat. Contohnya perairan pedalaman, misalnya kayak selat, tanjung, laut teritorial, perairan kepulauan, itu haknya sudah termasuk kedaulatan negara. Sedangkan zona tambahan setelah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif itu masuk hak berdaulat negara. Nah, ini kira-kira apa bedanya kedaulatan negara dan hak berdaulat negara? Tadi tahu? Nggak tahu, Bu. Belum ya? Oke, nanti dijelaskan di belakang. Nah, terus, nah sedangkan laut lepas itu non-state jurisdiction, jadi tidak ada aturan negara yang mengikat di situ. Jadi peraturannya itu bersifat internasional di laut lepas. Nah, untuk landas kontinen dan kawasan dasar laut, ini vertikal maksudnya dia tidak terlihat dari atas, itu nggak terlihat karena dia udah berada di bawah permukaan. Landas kontinen dan kawasan dasar laut. Untuk landas kontinen, negara mempunyai hak berdaulat. Bukan kedaulatan negara, tapi hak berdaulat negara. Sedangkan kawasan dasar laut, itu negara tidak punya hak berdaulat maupun kedaulatan negara, tetapi ini diatur punyanya internasional gitu, aturannya ngikut internasional. Nah, lanjut dulu. Nah, ini perairannya. Oh, tanda plus-plus ini kelihatan ya, Dit? Saya geser-geser ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, bedanya garis pangkal, nanti saya jelaskan lagi di belakang, garis pangkal dan garis pantai. Ini garis pangkal, sedangkan ini garis pantai. Nah, garis pantai itu adalah garis air tertinggi. Misalnya kayak pasang tertinggi mengenai daratan ini, maka ini adalah garis pantai. Garis pangkal itu yang air terendah, misalnya air terendahnya di sini, kayak pasang terendahnya atau surut terendah gitu ya. Di sini itu adalah garis pangkal. Dan penentuan laut teritorial itu dari garis pangkal, dari sini bergeraknya. Bukan dari garis pantai, tapi garis pangkal. Garis pangkal ditarik ke tengah, sehingga muncullah laut teritorial sepanjang 12 nm atau sepanjang 12 nautical mil, mil laut ya. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti bahas setelah itu ya. Ini akan kita bahas sedikit pada pertemuan siang hari ini tentang laut teritorial 12 mil. Nah, ini yang tadi saya tanyakan ke Adit, bedanya kedaulatan dan hak berdaulat. Kedaulatan negara seperti tadi disinggung di sini ya, di slide ini yang sebelumnya, yang termasuk wilayah kedaulatan itu ada perairan pedalaman seperti selat, tanjung. Terus perairan kepulauan itu yang mengatur yang ada di antara
pulau-pulau, misalnya Indonesia termasuk perairan kepulauan di antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan itu adalah perairan kepulauan. Sedangkan laut teritorial itu adalah di batas terluar setelah garis pangkal 12 mil ke tengah itu adalah laut teritorial. Tiga perairan ini dan laut ini termasuk wilayah kedaulatan sebuah negara, di mana wilayah tersebut adalah milik negara dan mereka berhak untuk sumber daya alam yang ada di dalamnya, mengeksplorasi, mengeksploitasi, penelitian, dan lain-lain itu mereka berhak mengelolanya, negara tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan negara. Jadi sumber daya alamnya itu mereka kelola dan wilayahnya termasuk milik mereka juga. Sedangkan hak berdaulat itu hanya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Bedanya di sini ya. Tapi itu bukan milik negara tersebut. Misalnya di Indonesia ada zona ekonomi eksklusif di dekat laut teritorial Indonesia, maka itu bukan hak atau bukan milik negara Indonesia. Tapi mereka berhak memanfaatkan, berhak mengeksploitasi sebagian dari sumber daya alam yang ada di dalamnya sesuai dengan peraturan dalam UNCLOS seperti itu. Jadi terkait dengan hak milik, itu bukan hak milik. Kalau hak berdaulat itu hanya boleh memanfaatkan, sedangkan kedaulatan negara itu termasuk dia juga wilayahnya, wilayah kekuasaan gitu. Udah paham sampai sini ya? Iya, paham, Bu. Nah, kalau ini kita akan bahas sedikit tentang natur jurisdiksi di laut teritorial, lebar laut teritorial, dan wewenang negara pantai. Jadi dulu ada doktrin tentang laut teritorial yang mengatakan bahwa negara pantai itu mempunyai kekuasaan penuh atau dominan penuh terhadap laut wilayahnya atau teritorial ya. Di sini istilahnya laut wilayah itu disebut dengan laut teritorial yang dapat dijadikan milik disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber tertentu dari laut tersebut. Hak milik. Nah, jika doktrin ini dijalankan, maka akibat-akibatnya yang akan dirasakan oleh semua negara. Yang pertama, laut wilayah akan ditutup dan dibuka semaunya oleh negara pantai karena hak milik. Kemudian yang kedua dapat melarang masuknya kapal asing. Dan yang ketiga, monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Itu kalau doktrin hak milik ini dipakai. Ini sebelum yang UNCLOS itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada doktrin kedaulatan. Jadi, walaupun doktrin ini termasuk doktrin klasik, namun secara praktek internasional, doktrin ini yang dipakai. Konsep ini yang dipakai. Menurut konsepsi doktrin kedaulatan, jadi negara itu tidak mempunyai dominium. Jadi dominan penuh itu nggak punya, tapi hanya imperium terhadap laut wilayahnya. Jadi intinya Indonesia, misalnya Indonesia salah satu contohnya, dia bisa mengatur laut teritorialnya sendiri, namun dia tidak berhak melarang negara lain untuk memanfaatkan atau lewat di laut teritorialnya gitu loh. Kalau dominium itu full power, dia nggak mau diotak-atik. Saya punya hak untuk nutup misalnya. Jadi kayak gitu. Contohnya kalau doktrin hak milik itu dipakai, misalnya gini, ini ya. Misalnya doktrin hak milik itu dipakai, maka Indonesia bisa aja ngatur, nggak boleh pokoknya, nggak ada lintas damai. Semua ini ada, nggak boleh asing apapun, nggak boleh lewat sini, transit nggak boleh gitu. Misalnya seperti itu. Akhirnya kalau misalnya ada dari Filipina yang mau ke sini, ke Australia misalnya, dia harus putar gitu, harus muter jauh. Padahal kalau misalnya hak kedaulatan yang dipakai sesuai dengan UNCLOS, Filipina bisa lewat sini, lewat jalur Alki 3 ya. Alki 1 kan sini, terus Alki 2 itu sini, sedangkan Alki 3 itu di sini, alur laut kepulauan. Seperti itu ya. Jadi yang dipakai yang laut kedaulatan itu. Untuk lebar laut teritorial sendiri, berdasarkan pendapat Burmaunah 2001, kekuasaan negara terhadap laut itu dapat didasarkan atas jauhnya meriam yang ditembakkan dari pantai. Jadi sejauh mana meriam itu sampai gitu. Nah,
Jadi dari dulu, dari sebelum UNCLOS 2 itu, permasalahan laut teritorial itu selalu gagal dibahas karena sebelum-sebelumnya, sebelum adanya peraturan hukum laut, mereka itu sudah menentukan sesuka hati itu loh berdasarkan kebiasaan. Ini kekuasaanku udah sampai sini gitu, daerah kekuasaanku sampai sini. Jadi tiap negara itu beda-beda laut teritorialnya. Ada yang 200 mil, ada yang 12 mil, ada yang berapa ya? 40 mil seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, setelah UNCLOS 2 itu baru diatur lebar laut teritorial. Berdasarkan apa? Nah, ini. Kok kebalik ini? Sebentar. Pindah. Berdasarkan garis pangkal. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, garis pangkal dan garis pantai ya. Kalau garis pantai itu garis air tertinggi, misalnya pasang tertingginya, sedangkan garis pangkal normal, garis air rendah. Jadi itu garis pangkal. Perhitungan laut teritorial, jadi bergeraknya dari garis pangkal normal kemana? Ke tengah ya, ke tengah laut, 12 mil gitu. Dan ada beberapa tipe, bentar, ada beberapa tipe penentuan garis pangkal. Yang pertama itu garis pangkal normal atau biasa, jadi mengikuti liku-liku pantai. Yang kedua, garis pangkal lurus menghubungkan titik terluar. Ntar saya jelaskan satu-satu. Kemudian garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar pada pulau dan karang terluar negara kepulauan. Pasti bingung, ntar saya jelasin. Nah, ini contoh, ini garis pangkal normal atau biasa ada dalam pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Konvensi 1982 atau UNCLOS 1. Ini darat ya, ini darat, ini laut. Nah, jadi misal langsung gitu loh, kalau garis pangkal normal atau garis pangkal biasa itu langsung berdasarkan batas darat udah eh, berdasarkan apa tadi? Garis air air terendahnya udah ditentukan. Jadi sesuai dengan ngikuti pola daratannya gitu, ngikuti pola daratannya dan di situ garis eh, apa namanya garis air terendahnya di mana udah ngikutin gitu. Itu normal biasa. Jadi udah dibuat kayak gini doang. Meliuk-liuk sesuai dengan pola daratannya. Itu kalau garis pangkal normal. Contohnya yang dipakai oleh negara Brunei Darussalam ini. Brunei kan kecil ya, negaranya kecil. Nah ini, jadi dia garis pangkalnya di sini nih. Tuh ngikutin, gitu ya. Pantainya ini ya, ini pantainya ini doang ya sama ini. Sampai sini. Nah itu Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, garis pangkal lurus. Jadi ada beberapa negara yang apa namanya banyak laut yang menjorok ke dalam daratan sehingga kalau pakai garis normal biasa itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Sehingga dibuatlah garis pangkal lurus. Syarat-syarat ini ada dalam pasal 4 Konvensi Jenewa dan pasal 7 ayat 1 Konvensi 1982. Syaratnya apa aja? Syaratnya garis pantai yang menikung dan menjorok ke dalam. Nah ini kan menjorok ke darat tuh. Menjorok ini ya yang jelas kelihatan menjorok. 1, 2, 3, 4 ini menjorok. Ada deretan pulau di muka pantai, contohnya seperti ini. Ada deretan ini pulau ya, pulau-pulau. Terus ada delta juga di depannya dan tidak menyimpang dari garis umum pantai itu. Jadi penentuannya kayak gini, ditarik dulu yang menjorok ini, seret, ini juga. Jadi tidak berdasarkan misalnya kalau normal biasa itu jadi kalau normal biasa jadinya kan gini ya, meliuknya kan ngikutin yang menjorok. Kan dirugikan jadinya negara. Nah, kayak gini kan kalau misalnya ngikutin normal. Nah, jadi untuk negara-negara yang menjorok-menjorok seperti ini nggak bisa pakai yang normal. Nggak adil gitu jadinya. Jadi pakainya seperti ini. Jadi ditarik garis lurus yang menjorok, terus ini juga, baru nanti dihubung-hubungkan gitu. Jadi ini adalah garis pangkalnya, garis pangkal negara tersebut. Baru ditentukan 12 mil ke tengah. Jadi penentuan 12 milnya dari garis yang putus-putus ini ke tengah, ini ke tengah, ini ke tengah gitu.
Contohnya ini negara Norwegia. Nah, ini kan banyak pulau-pulau kecil di depannya. Tuh banyak pulau-pulau kecil, dan ada yang menjorok ini menjorok, ini juga menjorok, ini mana lagi? Ini menjorok juga, ini menjorok, banyak yang menjorok. Ini apalagi menjorok, ini juga, sehingga mau nggak mau mereka harus menggunakan pola penentuan garis pangkal dengan garis lurus, metode garis lurus seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah garis pangkal lurus kepulauan. Seperti Indonesia ya, ini kan berapa pulau, banyak pulau, terus perairan kepulauannya. Jadi sama seperti tadi, mirip sih dengan garis lurus tadi, cuman ini karena kepulauan, langsung aja garis terluar pulaunya yang otomatis dilihat dari garis air terendah dulu ya, garis air terendah dari pulaunya diginikan, terus baru nanti ini yang putus-putus adalah garis pangkalnya, dan 12 mil nanti ke tengah itu adalah batas laut teritorialnya. Nah, ini garis pangkal kepulauan. Ini ya, pulau-pulau ini Indonesia banget lah kepulauan. Pulau, ini adalah garis pangkal. Jadi garis pangkal itu diukur dari garis air ter apa? Garis air terendah, bukan tertinggi. Kalau tertinggi itu garis pantai ya. Nah, terendah. Nah, jadi dari garis pangkal ini ke tengah adalah laut teritorial. Dan ini adalah batas laut teritorialnya, 12 nm atau nautical miles. Itu gampang sih untuk ini baru tahu atau sudah tahu tentang hal seperti ini, Dit? Baru tahu, Bu. Baru tahu ya. Ya memang karena semakin lama kita kayak semakin bodoh memang karena banyak hal yang belum kita tahu. Jadi semakin kita banyak belajar, kita akan semakin merasa banyak ada taunya gitu. Beda dengan yang sok tahu gitu ya, kayak merasa pinter gitu. Padahal orang yang terus belajar itu akan merasa semakin banyak ada taunya. Ya kayak gini kita belajar kan, oh ternyata begitu ya gitu. Coba ini sekarang dilihat ya. Bu, ini kita tanya, Bu. Apa? Katanya telat. Tidak apa-apa masuk. Nggak apa-apa kalau mau masuk. Nanti kalau mau tahu materi dari awal, ya lihat di videonya nanti saya share. Terus ini coba, ini sudah hampir selesai sih. Enggak sih, enggak terlalu. Nah, coba ini perhatikan. Kira-kira kalau misalnya dari negara Islandia, sebentar. Nah, kira-kira kalau berdasarkan dari negara Islandia ini, dia menggunakan metode pengukuran garis pangkal menggunakan garis pangkal normal, lurus atau lurus kepulauan. Kira-kira menggunakan apa, Dit? Itu yang titik-titik merah pulau. Ini bagian dari negara Islandia. Ini batas daratnya merah-merah. Pinggir-pinggir ini batas daratnya dia. Islandia. Lurus kepulauan, Bu. Hah? Lurus kepulauan itu, Bu, ada yang merah-merah tuh. Mana merah-merah? Ada titik merah di atas sama di bawah. Ini. Iya, itu pulau apa bukan? Pulau kecil. Ya kan masuk Islandia juga itu. Tanda pulau kecil berarti masuk Lurus-lurus kepulauan ya. Kalau misalnya lihat sekilas, misalnya tidak teliti ya, misalnya nggak melihat adanya titik ini, dan pulau ini, kita akan beranggapan kalau ini penentuannya menggunakan garis lurus. Karena yang terlihat di sini kan menjorok ke dalam tuh. Iya. Menjorok ke dalam. Jadi metode pengukurannya dengan garis lurus doang gitu. Tapi ternyata kan tadi teliti di sini ada merah-merah dan itu merupakan bagian dari pulau Islandia sehingga yang digunakan adalah metode garis lurus kepulauan. Nah, terus coba ini. Ini kira-kira yang dipakai untuk negara Peru menentukan garis pangkalnya dengan garis pangkal normal atau biasa, garis lurus atau garis lurus kepulauan. Normal, Bu. Normal ya.
Ini nggak ada yang menjorok-menjorok, nggak menjorok banget. Ini biasa lah, biasa yang ini biasa lurus gitu. Jadi normal. Ya betul. Nanti kita kalau bingung karena kita baru masuk, nanti lihat lagi videonya ya. Nanti akan saya share di Classroom karena udah masuk sini udah bingung pasti karena nggak ngikut dari yang penentuan garis pangkal dari awal. Ini nggak di record kok. Di record. Cuma recordnya saya pakai ini DU Recorder karena email yang Unars akun Unars itu passwordnya ada di HP saya lupa jadi nggak bisa. Yang bisa record dari Meet itu kalau misalnya pakai akun Unars dan saya ini pakai akun Gmail jadi nggak bisa record dari Meet-nya. Jadi record saya ini dari DU Recorder. Oh, terus, nah ini ya, coba ini Filipin. Kira-kira pakai apa Filipin? Pakai apa Garis lurus Filipin? kepulauan, Bu. Oh, garis lurus kepulauan. Karena udah jelas ya ini banyak pulau-pulaunya Filipin, kayak Indonesia lah. Jadi dia penentuan garis pangkalnya menggunakan garis lurus kepulauan. Jadi gampang banget ya. Nah, terus ini tugas duanya ya. Nanti saya share di classwork, di classroom. Untuk tugas duanya, kalian cari negara-negara mana yang pengukuran garis pangkalnya menggunakan yang pertama garis pangkal normal, kedua garis pangkal lurus, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Masing-masing dua negara. Jadi misalnya garis pangkal normal itu negara mana dan negara mana, garis pangkal lurus mana dan mana, garis pangkal kepulauan mana dan mana. Tidak boleh sama persis. Kalaupun ada yang sama nggak masalah, tapi tidak boleh enam-enamnya itu sama persis. Bisa jadi yang persis itu nanti adalah negara kepulauan. Kenapa? Karena negara yang kepulauan itu kan nggak terlalu banyak. Nah, caranya nanti tugasnya kalian screenshot, kalian cari di map ya. Di Google itu map, misalnya peta negara seluruh dunia. Terus kalian screenshot peta negara tersebut, salin ke PPT, terus tulis negara tersebut menggunakan garis pangkal yang mana. Sama kayak gini nih, ini kan di screenshot, terus kalian nanti tinggal tambahkan insert text box. Jadi misalnya ditulis aja ini nanti menggunakan metode apa? Kayak apa tadi ya? Garis pangkal normal. Itu misalnya. Jadi contohnya. Nah kayak gitu aja tugasnya. Nanti jadikan satu PPT tugasnya. Oke, itu ya nanti saya share tugasnya. Nah, ini wewenang negara pantai di laut teritorial. Yang pertama, hak lintas damai. Hak lintas damai ini kemarin sudah sempat kita bahas di awal-awal pertemuan. Salah satunya ya yakni kalau sudah berada di laut teritorial, karena kita sekarang membahas laut teritorial, kapal selam dari negara asing dan kendaraan bawah air lainnya harus berlayar di permukaan dan menunjukkan benderanya. Jadi nggak boleh tetap di bawah laut gitu. Nggak boleh tetap nyelam, harus menampakkan. Nah, ini sudah kita bahas juga tentang alur laut kepulauan Indonesia dari beberapa ini Alki 1, Alki 2, dan Alki 3 ya. Dan yang selanjutnya adalah selain hak lintas damai, di laut teritorial negara-negara lain itu punya hak menangkap ikan. Dan setiap negara itu berbeda-beda. Ini berdasarkan perjanjian yang direkod oleh Churchill dan Lowe tahun 1983, ada 3 macam kebebasan menangkap ikan di laut wilayah. Contohnya negara-negara yang hanya memberikan hak khusus menangkap ikan kepada warga negaranya. Jadi warga negara lain itu nggak boleh nangkap ikan di laut teritorialnya. Contohnya Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Rusia. Jadi nggak boleh. Indonesia kayaknya juga ini, cuman belum terekod di sini. Yang kedua, negara yang memberikan spesial kepada warga negaranya tanpa melarang orang asing menangkap ikan di laut wilayahnya. Ini baik banget ya. Jadi ada aturan khusus Norwegia, Swedia, dan Italia itu memberikan hak Mix-nya spesial. matikan git. Jadi terekam ya. Jadi memberikan hak spesial kepada warga negaranya juga tanpa melarang orang asing untuk menangkap ikan di laut wilayahnya. Itu baik dia, baik banget itu.
Kemudian yang ketiga, memberikan kepada semua orang hak untuk menangkap ikan dengan syarat timbal balik. Mungkin entah bayar atau bayar pajak atau apa gitu. Jadi di negara Portugal dan Yunani. Nah, sedangkan negara pantai itu mempunyai wewenang di atas laut wilayahnya. Yang pertama, misalnya Indonesia. Indonesia punya wewenang apa di laut teritorialnya? Wewenang terhadap kapal asing. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di laut teritorialnya terhadap kapal yang melanggar misalnya gitu. Kemudian pengawasan di dunia laut dan juga di dalam bea cukai terkait bea cukai dan hak untuk menangkap ikan, hak-hak untuk mendirikan zona pertahanan. Dan yang kelima, hak pengejaran seketika hot pursuit. Misalnya ada yang kapal yang izinnya itu hanya lintas damai, ternyata dia juga ikut menangkap ikan kan nggak boleh. Kalau lintas damai dia nggak menangkap ikan di jalur alki itu nggak boleh. Ternyata misalnya mereka menangkap ikan, maka Indonesia berhak melakukan pengejaran seketika, hot pursuit gitu. Atau mungkin ini ya, kalau sudah parah mengambilnya bertonton dan mungkin malah membuat kerusakan di situ bisa dilakukan seperti yang dilakukan Susi, misalnya Bu Susi, entah itu penghancuran terhadap kapal itu dan tentunya semuanya itu bukan karena kehendak pribadi tapi karena memang sudah diatur di laut di perundang-undangan di perundang-undangan. Nah, kalau ini tadi kita berbicara hukum laut secara internasional. Nah, untuk laut teritorial, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, terutama daerah provinsi ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya yang meliputi kewenangan untuk yang pertama, provinsi itu berhak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut teritorial, apa sih? Laut wilayah ya. Kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Mengatur administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan di laut, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ini untuk daerah-daerah yang berada di sini. Kalau daerah-daerah yang berada di sini, di dalam-dalam otomatis sudah punya hak itu. Maksudnya itu daerah-daerah yang berada di batas pulau terluar itu. Jadi mereka juga berhak untuk ikut menjaga keamanan laut dari kapal-kapal asing yang mungkin nakal-nakal gitu. Jadi di sini kan sekali lagi teritorial itu batasnya adalah di luar pagar ini ya, di luar pagar Indonesia yang sudah dibuat di Indonesia. Gitu. Bukan di sini. Sekali lagi dipahami bahwa laut teritorial itu adalah kayak batas di luar pagernya. Pangkal itu ibaratnya adalah pagar, keluar itu kita masih punya hak. Misalnya ada apa namanya? Ada tanaman, ada taman-taman kecil gitu misalnya kalau di rumah ya. Ini kalau di laut 12 mil kedaulatan negaranya sampai 12 mil. Setelah itu adalah hak berdaulat. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan zona maritim dan laut teritorial. Nanti silakan dilihat lagi videonya ya, yang tidak ikut apalagi tidak ikut sama sekali dari awal nih. Siapa banyak yang tidak ikut ini. Terutama kayak penentuan garis pangkal. Nanti kita ada materi khusus. Ini garis pangkal hanya apa ya namanya? Hanya informasi umum. Nanti ada bab sendiri yang terkait dengan garis pangkal, bagaimana cara menentukan garis pangkal, pengukur garis pangkal itu ada babnya sendiri. Ini ya tadi yang kita bahas. Dan jangan lupa ini tugasnya. Nah ini tugasnya ya tadi ya, nanti saya share di Classroom. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Untuk tugasnya wajib PPT, Bu. Kalau boleh di Word, tapi kalau di Word bisa aja sih di Word, bisa kok di Word. Tinggal di apa namanya? Pokoknya di screenshot ya, modelnya itu kalau di Mbak ya saya copy ini misalnya ya. Kalau di Word itu berarti kalian ngopi begini.
Boleh kok di Word. Di Word misalnya copy begini. Kelihatan nggak ya? Bebas berarti ya, Bu? Nggak kelihatan ya? Oh, saya nggak stop sharing ya. Bebas. Cuma, bentar deh. Stop sharing. Begini contohnya. Tantar. Saya lupa kalau ini pakai sharing. Nah, misalnya begini. Saya tadi sudah ngopi yang dari, misalnya saya sudah screenshot. Terus saya copy ke Word, terus langsung saya kasih di sini. Judulnya misalnya, sebentar. Ya. Misalnya di sini namanya garis pangkal lurus kepulauan. Nah, ini yang pertama. Terus langsung nanti berarti di bawahnya negara yang satunya. Kalian copy lagi, boleh. Intinya ya harus pakai Word atau PPT biar bisa jadi satu dokumen. Kalau picture kayak gitu kan nggak jadi satu dokumen nanti. Sudah paham ya tugasnya ya? Ya, Bu, udah, Bu. Oke, nanti kita lihat ini ya dari awal lagi ya, Git. Ya, Bu. Saya rekam kok, nanti saya share linknya. Link kalian biar kalian bisa lihat. Oke, insya Allah itu PPT. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, nanti PPT video saya share di Classroom. Ada lagi? Udah, Bu. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya. Berapa menit ya? 31 menit. Rekaman di saya ini yang saya rekam 31 menit. Oke, insya Allah itu semoga semakin membuka cakrawala kita tentang laut gitu ya, tentang laut dan tentang sejauh mana sih batas wilayah kita, dan ternyata luar biasa Indonesia itu begitu luasnya dengan pengamanan yang luar biasa. Untunglah ada deklarasi Juanda gitu yang menolong kita sehingga laut kita terlindungi gitu dari asing yang masuk secara bebas di perairan kepulauan. Insya Allah itu alakum ya rabbi fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.